Ustadz Abdul Somad masuk daftar penceramah radikal. Istana Buka Suara begini katanya. Juga mohon maaf, sering Bapak Ibu semuanya saya ganggu. Itu kewajibannya Presiden untuk mengingatkan kepada bangsa ini. Kalau alamat yang disebut radikal itu adalah yang bisa merobohkan bangunan bangsa ini. Karena pada prinsipnya adalah negara itu membangun. Tetapi kalau ngeritik pemerintah jangan dilarang, jangan dilarang. Ngeritik sedah-sedahnya boleh, tapi tidak single out nama, tidak single out, tidak menunjuk nama, tidak menunjuk dengan maki-makian. Kritik yang setajam-tajamnya, oh saya bayangkan itu bagus. Presiden Joko Widodo terkait penceramah radikal yang disampaikan saat rapat pimpinan TNI Polri merupakan suatu hal yang bukan menggada-gada. Dia meminta masyarakat lebih berhati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah. Dan ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya. Presiden kok jadi menurunkan marwah presiden ya, jadi ngurusin WA ibu-ibu emak-emak begitu. Ya menurut saya sebetulnya jauh dari ranah presiden, mestinya bijak. Bukan presiden yang bicara seperti itu. Ya. Kita tidak boleh terjebak siapa yang merilis ini, itulah antah berantah lah, saya nggak tahu. Tapi begini, kita masih beruntung berada di negara yang bernama menggunakan sistem demokrasi. Ya kan? Yang keduanya, terkesan jadi otoriter, kemudian mau merasa benar sendiri, ketika kemudian pihak lain nggak diajak bicara. Tidak, kesimpulannya dia radikal. Tetapi kenapa yang disebut hanya penceramah? Nah itu bagi saya jadi agak diskriminatif ini gitu. Bagus kalau tentang ciri-ciri radikal itu disampaikan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia atau dengan ormas-ormas besar di Indonesia, dikeluarkan bersama. Jadi tidak terkesan Islamofobi. Ini kesannya Islamofobi pemerintah ini. Ya. Ada dua nama ustadz yang jadi perhatian publik, yakni Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felixio. List daftar ustadz-ustadz radikal, kalau memang orang bersalah, maka tunjukkan kesalahan. Kalau dia salah, maka pastikan hukumannya. Itu kritik atau mengoreksi pemerintah atau siapapun. Tidak boleh rendah, tidak boleh lemah. Persoalan yang sekarang itu adalah, jangan lupa bahwa mimbar-mimbar masjid dan mimbar-mimbar tablik itu adalah orang ikut menyebarkan berita bohong. Kemudian yang kedua adalah menyebarkan fitnah. Kita tidak boleh terjebak siapa yang merilis ini, itulah antah berantah lah, saya nggak tahu. Tapi begini, kita masih beruntung berada di negara yang bernama menggunakan sistem demokrasi. Istana Buka Suara terkait nama-nama penceramah radikal yang tersebar melalui pesan berantai di WhatsApp. Oleh sebagian orang radikal adalah amar ma'ruf nahi mungkar, tentu lain persoalan. Apabila ada ustadz yang mengeritik misalnya ketimpangan sosial, ketidakadilan hukum, ada yang mengeritiknya, tentu beda kritik seorang dai dengan seorang akademisi. Karakter dasar bagi dai dan mubalik itu adalah meneruskan pesan Rasulullah SAW. Nah, katanya ceramah, tetapi justru sebaliknya. Ceramah itu kan mencerahkan, bukan menyesatkan. Ceramah itu bagaimana kita memotivasi masyarakat dengan tafsiran-tafsiran keagamaan, bukan sebaliknya menanamkan kebencian dan menyebarkan permusuhan. Ciri-ciri yang dikatakan oleh BNPT tadi itu sebenarnya ciri-ciri Khawarij versi Abu Bakar Ar-Razi, versi Abu Bakar Ad-Dinawari. Semua memang seperti itu. Setiap dari masa ke masa selama berabad-abad, kaum Khawarij ini selalu melawan pemerintahan manapun. Yang jadi pertanyaan bagi saya adalah, kalau ada orang-orang tertentu yang menyampaikan dan mengajarkan paham-paham yang anti Pancasila, radikal apa tidak? Kesimpulannya dia radikal. Tetapi kenapa yang disebut hanya penceramah? Nah itu bagi saya jadi agak diskriminatif ini gitu. Saya nggak punya data yang radikal. Yang punya data adalah yang terstandar oleh MUI. Sekarang. Jadi orang menyampaikan pesan-pesan dakwah itu dengan penuh kedamaian, dengan teduh, dengan penuh hikmah. Argumentasinya harus kuat. Saya kira pernyataan Pak Presiden ini kurang. Saya setuju dengan pernyataan dari MUI tadi bahwa ya kalau tidak mau repot ya undang ulama-ulama, ustadz-ustadz yang punya sertifikasi.
Beda seorang ulama mengkritik pemerintah dengan aktivis yang berdiri di jalan di mimbar-mimbar demokrasi. Tentu beda. Maka yang dimaksud di sini radikalisme, kalau yang sesuai dinyatakan oleh undang-undang, saya setuju. Tapi kalau yang dimaksud adalah radikal, amar ma'ruf nahi mungkar, kritik-kritik terhadap ketimpangan sosial, ini tentu tidak bisa disamaratakan. Sekarang pertanyaan saya begini, saya dosen. Kalau ada dosen yang mengajarkan ajaran yang anti Pancasila, radikal apa tidak? Itu radikal juga kan? Yang menjadi pertanyaan sebagai saya adalah, kalau ada orang-orang tertentu yang menyampaikan dan mengajarkan paham-paham yang anti Pancasila, radikal apa tidak? Kesimpulannya dia radikal. Tetapi kenapa yang disebut hanya penceramah? Nah, itu bagi saya jadi agak diskriminatif ini gitu. Mengapa kemudian pintunya hanya agama? Mengapa kok hanya penceramah? Padahal bagi saya ya ada 3 musuh negara hari ini yang menurut saya sangat mengancam eksistensi bangsa dan negara kita. Yang pertama radikalisme dan terorisme. Yang kedua korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian yang ketiga adalah tentang faham-faham yang tidak sesuai dengan Pancasila, gitu kan? Dan di sini di poin 1 saya lihat Pak Nur Wahid menyatakan ya setidaknya ada 5 ciri penceramah radikal. 1, mengajarkan ajaran yang anti Pancasila. Mesti dia bilang juga gini. Menyatakan setidaknya ada 5 ciri dosen yang radikal. Nah, berdasarkan itulah maka kemudian mestinya kita bisa memahami kenapa orang itu misalnya mengkritik pemerintah. Karena itu kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, tadi sudah disebut. Itu justru harus diperspektifi, harus dipahami sebagai bentuk kepedulian, bahkan kecintaan kepada bangsa dan negara ini. Bayangkan kalau pemimpin ini dibiarkan jalan, terus salah dibiarkan segala macam. Ini bisa membawa bangsa dan negara yang luar biasa besarnya ini ke jurang kehancuran. Tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP, Rumadi Ahmad memastikan daftar nama-nama penceramah radikal itu bukan berasal dari pemerintah. Dia meminta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Namun begitu dia menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penceramah radikal yang disampaikan saat rapat pimpinan TNI Polri merupakan suatu hal yang bukan mengada-ngada. Dia meminta masyarakat lebih berhati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah dan tidak lagi memperdebatkan soal ciri apalagi nama. Sebelumnya beredar 10 nama penceramah radikal, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felixio masuk dalam daftar itu. Ada pula nama Ismail Yusanto urutan pertama, Ustadz Felix urutan kedua, dan Ustadz Abdul Somad urutan kelima. Bagaimana pantauan MUI? Saya nggak punya data yang radikal. Yang punya data adalah yang terstandar oleh MUI. Sekarang hampir 1000 ustadz yang terstandar oleh MUI. Jadi kami memberikan pembekalan dan fakta integritas kesepakatan para da'i di bawah MUI 3 hal. Yang pertama wasatiyatul Islam, Islam yang moderat, harus menjadi prinsip di dalam menyebarkan agama dan juga keyakinannya. Yang kedua adalah berkenaan dengan NKRI, ada sesuatu yang niscaya hubungan baik, hubungan serasi dengan keagamaan kita. Yang ketiga adalah metode dakwahnya yang inspiratif dan aspiratif, sehingga memberi pencerahan kepada masyarakat.